nama saya Idul Sasmita Diantara. Panggilannya? Sasmita. Baik, di sini saya dengan Ibu Wida Akademi, yang dipanggil Wida, akan melakukan wawancara terkait kesetaraan gender. Menurut pendapat kakak, apakah kakak merasa mendapatkan hak yang sama dengan teman-teman laki-laki atau perempuan di sekolah? Mendapatkan perlakuan yang sama karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Apa perbedaan yang kakak lihat dalam cara memperlakukan laki-laki dan perempuan ketika di sekolah? Menurut saya tidak ada perbedaan karena perempuan dan laki-laki sama-sama diperlakukan dengan baik. Menurut kakak, apa saja yang bisa dilakukan sekolah agar semua siswa baik laki-laki maupun perempuan merasa lebih dihargai dan diperlakukan adil? Sekolah bisa memasukkan materi tentang kesetaraan gender dalam kurikulum atau melalui program ekstrakurikuler. Menurut pendapat kakak, dalam kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Menurut saya tidak ada perbedaan karena laki-laki dan perempuan sangat berusaha dalam kegiatan ekstra maupun olahraga di sekolah. Pernahkah kakak mengalami atau menyaksikan suatu diskriminasi dari gender lain di sekolah? Saya tidak pernah mengalami, tapi pernah ada perempuan yang dinilai kurang cocok dalam kegiatan olahraga tertentu seperti sepak bola yang dinilai lebih cocok dengan laki-laki. Apakah penting mengajarkan kesetaraan gender di sekolah? Menurut saya penting mengajarkan kesetaraan gender di sekolah agar siswa bisa belajar cara menghargai satu sama lain tanpa menghina permasalahan gender. Terima kasih kakak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata dan saya ucapkan terima kasih. Ya. Selamat pagi Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mau bertanya, Ibu atas nama siapa? Baik, selamat pagi. Saya atas nama Nika Dewi Prastiarini, biasanya dipanggil Kita. Saya mau bertanya untuk Ibu. Yang pertama itu, apa definisi kesetaraan gender menurut Ibu di lingkungan sekolah di SMA Negeri 3? Oke, kalau kita lihat umumnya kesetaraan gender itu bagaimana memberikan kesempatan baik laki-laki ataupun perempuan itu hak dan juga kewajiban yang sama. Itu kalau menurut Ibu tentang kesetaraan gender. Ada lagi? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara pihak sekolah mengajarkan pentingnya kesetaraan gender kepada siswa? Oke, kalau dilihat dari kesetaraan gender di sekolah itu ada banyak ya. Yang pertama, kalau kita mengajarkan kesetaraan gender, kita edukasi dulu untuk siswa-siswi kita. Jadi teman-teman kalian maupun kalian juga kita edukasi apa sih itu kesetaraan gender, seperti apa kesetaraan gender, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kita melakukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya itu salah satunya yang memang sudah kita jalankan. Pertama, kita di sekolah ada program yang namanya ekstrakurikuler. Jadi semua gender itu bisa mengikuti ekstra itu. Contohnya seperti voli. Voli itu kan tidak hanya laki-laki yang boleh melakukan memilih ekstra voli, tapi perempuan juga ada gitu. Begitu juga yang lainnya dalam yang kedua itu pemilihan OSIS. Kalau pemilihan OSIS kita itu ada OSIS cewek, OSIS cowok, itu sama semuanya. Siapapun yang mau memilih OSIS, oke silakan. Yang mau mengikuti kegiatan OSIS, oke silakan. Dan ketua OSIS pun juga kita tidak membatasi harus cowok, tapi cewek pun juga bisa. Itu ada lagi? Soal selanjutnya, apa saja tantangan yang dihadapi perempuan di masyarakat yang mempengaruhi kesetaraan gender menurut Ibu? Oke, kalau kita lihat di masyarakat biasanya dia perempuan itu yang pertama dari hak pendidikan. Pendidikan biasanya kalau yang mungkin agak pemikirannya sedikit agak kolot, jadi ya kita bicara kasarnya pemikirannya sedikit agak kolot di masyarakat itu, perempuan itu tidak harus berpendidikan tinggi. Yang berpendidikan tinggi itu hanyalah laki-laki aja yang boleh gitu. Tapi sebenarnya itu salah. Ya, namanya kesetaraan gender, baik perempuan ataupun laki-laki wajib memiliki pendidikan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk di masyarakat
mungkin dari pihak pekerjaan ya, pekerjaan bahwa laki-laki itu harus bekerja memenuhi tulang punggung keluarganya, sedangkan wanita hanya bisa merawat dari hasil pekerjaan mereka ya, laki-laki. Padahal perempuan juga bisa bekerja. Saja tadi. Soal selanjutnya, menurut Ibu, apakah kesetaraan gender tercapai di dunia pendidikan? Kesetaraan gender menurut Ibu 50% tercapai, 50% tidak tercapai. Yang 50% tercapai kalau di pendidikan itu yang Ibu katakan tadi sebelumnya, bahwa di dunia pendidikan itu kita bebas untuk meminta siswa-siswi kita boleh kalau mau milih OSIS silakan, kalau mau mengikuti OSIS silakan. Itu nggak hanya cewek tapi cowok, semuanya bisa. Ketua kelas pun seperti itu, jadi struktur kelas pun juga sama, boleh cewek boleh cowok gitu. Tidak hanya menuntut untuk cowok aja yang sebagai ketua kelas, cewek juga bisa gitu. Kalau 50%-nya tidak sesuai gender itu, yang Ibu katakan tadi, bahwa pendidikan itu hanya ada yang keluarga itu terlalu kolot, yang pendidikan itu hanya boleh ke laki-laki aja, tapi perempuan ya udah sampai SMA aja wajibnya gitu. Kan perempuan juga mau, kan kita perempuan juga mau untuk menjenjang ke S1 gitu. Ada lagi? Soal yang kelima itu, apa peran laki-laki dalam menciptakan kesetaraan gender di sekolah dan di masyarakat? Oke, peran laki-laki dalam kesetaraan gender antara sekolah dan juga masyarakat. Kalau di sekolah ya, kalau kita lihat entah itu sekolah atau masyarakat sama aja. Gimana laki-laki itu bisa memperluas lah, mengatakan bahwa kita itu semua sama. Cewek cowok semua sama. Kalian nih sebagai laki-laki kan, kalian yang mampu memperluas bahwa feminis itu kita juga harus perlihatkan feminisnya itu gitu. Jadi nggak hanya laki-laki yang boleh mengambil kegiatan A tapi perempuan enggak. Jadi semuanya sama. Okay. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari Anda. Bagaimana pandangan Ibu guru terhadap pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan anak bangsa? Oke, kalau peran tradisional itu biasanya kan dari segi pekerjaan ya, pekerjaannya dia. Kalau laki-laki tadi Ibu udah katakan, kalau laki-laki ya fokusnya mencari nafkah gitu. Kalau perempuan yang memelihara dan juga merawat hasil dari apa yang dicari oleh laki-laki. Itu kan tradisional di masyarakat ya gitu. Tapi coba kita putar mindset kita lagi, kita pikir bahwa oh perempuan juga bisa mencari nafkah, laki-laki juga bisa merawat anak gitu. Jadi kalau bisa kedua-duanya, kenapa harus salah satu yang berjalan gitu. Itu aja sih. Ya Bu, lanjut pertanyaan ke-7. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh sekolah SMA tingkat negeri untuk mendorong kesetaraan hak bagi perempuan dan laki-laki? Oke, kalau langkah-langkahnya ya, kita lihat, kita pelajari dulu norma-norma ya, norma-norma yang ada di masyarakat, baik itu di pendidikan ataupun masyarakat. Kita pelajari, kita edukasi anak-anak ya, edukasi teman-teman kalian maupun kalian terkait kesetaraan gender. Kemudian kita bermain peran di sana, bermain peran terkait kesetaraan gender. Contohnya ketua kelas kita ambil yang cewek, wakilnya yang cowok gitu. Jadi kita bermain peran di sana gitu. Nggak hanya cowok yang jadi ketua kelas, tapi cewek juga bisa. Cewek juga bisa jadi pemimpin. Contohnya kita kan pernah punya presiden wanita kan? Siapa presiden wanita? Megawati. Ya, Megawati Soekarno Putri. Itu juga salah satu, itu merupakan kesetaraan gender kita, bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Buktinya beliau bisa menjadi presiden kita. Lanjut. Bagaimana Ibu guru menangani kasus diskriminasi gender atau pelecehan seksual di lingkungan sekolah? Oke, kalau ngomongin diskriminasi ya, ini udah
berarti udah berat sekali kan diskriminasi itu. Kalau kita ngomongin itu, pertama sebelum terjadi itu kita harus mengatasinya dulu. Mengatasinya itu dengan edukasi dulu, edukasi gender. Kemudian yang kedua, kalau memang sudah terjadi seperti itu, baru kita ada tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjutnya itu sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah. Apa yang menjadi tata tertib sekolah itu yang kita ikuti gitu. Pasti nanti akan ditindaklanjuti oleh wali kelas, kemudian tindaklanjuti oleh guru BK gitu. Apapun yang ada di tata tertib sekolah itu yang kita tindaklanjuti. Jadi, apakah Ibu merasa ada perbedaan kelakuan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia pendidikan? Jika ya, bagaimana hal itu dapat diperbaiki? kalau laki-laki dan perempuan di dunia pendidikan, kalau Ibu pribadi sih tidak ada ya. Kalau di sini kita semua sama, mengemban pekerjaan itu sama. Jadi kalau menurut Ibu nggak ada perbedaan. Kalau di dunia pekerjaan Ibu di sini nggak ada, semuanya sama. Kita bekerja bersama-sama. Itu aja. Jadi ya, bagaimana menurut Ibu cara terbaik untuk mengedukasi siswa tentang hak-hak perempuan dan laki-laki? Kalau mengedukasi untuk siswa ya terkait hak, kita sama-sama punya hak, ya pasti kita sosialisasikan dulu. Nah, kita sosialisasi itu yang paling penting ke siswanya. Kemudian yang kedua, kita coba mengimplementasikan itu. Jadi apa yang disosialisasikan kita implementasikan. Nah, kalau kita ngomongin tentang kesetaraan gender nih ya, kita ngomongin sedikit agak gini keluar dari pertanyaan. Kalau kesetaraan gender, Ibu waktu kuliah itu pernah loh diajarin bahwa kita memiliki yang namanya daur kehidupan. Daur kehidupan seharusnya semuanya sama. Kalau misalnya kita menutup ego sesuai dengan gender kita, biasanya kalau di masyarakat pasti mementingkan bahwa laki-laki itu yang kastanya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kan banyak yang seperti itu pemikirannya kan. Nah, kalau kita mengikuti itu, daur kehidupan kita akan hancur-hancuran. Kenapa bisa gitu? Karena di keluarga kita lihat ada yang namanya bias gender. Itu yang Ibu pelajari ya waktu kuliah. Itu dulu Ibu dikasih tahu sama dosennya, di keluarga itu ada yang namanya bias gender. Kalau kalian perhatikan, umumnya biasanya seorang ibu, contoh, dia memiliki satu mangga, dia dibagi, untuk potongan pertama itu pasti dia berikan ke bapaknya dulu, ya kan? Kemudian potongan kedua dia berikan ke anak pertamanya, potongan ketiga dia berikan ke anak kedua, dan terakhir itu hanya sisa si baginya aja, ya kan? Tapis, kalau orang Bali bilang kan, tapisnya itu baru ibunya yang makan. Itu namanya bias gender. Bias yang pertama itu adalah bapaknya, bias kedua anak pertama, anak kedua baru ibunya. Itu akan mempengaruhi gizi kita. Itu kalau dari segi biologi, atau kebetulan Ibu guru biologi, itu akan mempengaruhi gizi. Itu aja. Ada lagi? Ya, sudah. Terima kasih atas waktunya yang Ibu berikan. Maaf mengganggu. Oke, ya. Sama-sama. Ya, Ya. Selamat siang Kak. Kami mewawancarai Kakak tentang kesetaraan gender. Perkenalkan diri. Halo semuanya, saya Kadipita Nursanti dari kelas 11 1 jurusan menurut Kakak, apakah di SMA Negeri 3 Negara semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama terlepas dari jenis kelamin mereka? Makanya hampir jawab, kalau saya di SMA 3 itu tidak ada perlakuan khusus dari siswa yang perempuan atau laki-laki, kita semua diperlakukan. Apakah Kakak merasa memiliki hak yang sama dengan teman laki-laki atau perempuan di sekolah? Dan saya memiliki haknya sama, karena sekali lagi seorang guru tidak memandang kami sebagai perempuan atau laki-laki, seorang guru memandang kami sebagai siswa. Apa perbedaan yang Kakak lihat dalam cara orang memperlakukan laki-laki dan perempuan? Yang saya lihat, sejauh saya selama
selama sekolah ini tidak pernah melihat perbedaan kelakuan antara perempuan atau laki-laki karena memang kita tinggal ada. Menurut kakak apa saja yang bisa dilakukan sekolah agar semua siswa baik laki-laki maupun perempuan merasa lebih dihargai dan diperlakukan adil? Menurut saya sekolah itu harus rutin melaksanakan kampanye tentang suatu peraturan dimana laki-laki dan perempuan itu sama, memberikan seperti tadi seperti kampanye bahwa kesetaraan gender itu perlu ya. Bagaimana pendapat kakak mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler atau olahraga? Apakah ada perbedaan? Saya tidak melihat perbedaan karena dalam ekstrakurikuler ataupun kemungkinan lainnya sebenarnya gender itu tidak terlalu banyak mengambil peran karena yang dilihat itu adalah skill dan kemampuan. Kita tidak melihat sebagai perempuan atau laki-laki. Jadi gender itu tidak begitu berpengaruh menurut saya. Pernahkah kakak mengalami atau merasakan diskriminasi gender lain di sekolah? Misalnya ada coba ceritakan pengalaman kakak. Selama saya tinggal di tidak pernah melihat hal-hal seperti itu. Dari 2 tahun saya berada di sini masih aman. Bagaimana menurut kakak, apakah perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam bidang perjalanan pendidikan? Tentu saja perempuan dan laki-laki punya kesamaan di bidang pekerjaan. Mereka bisa direktur, semuanya bisa dilihat dari skill dan kemampuan. Bagaimana pendapat kakak tentang perempuan atau laki-laki yang memilih kegiatan atau hobi yang biasanya dilakukan oleh gender lain, misalnya olahraga atau kegiatan tertentu? Pendapat saya itu bagus. Mereka bisa memilih olahraga atau kegiatan yang bagi mereka itu bukan gender mereka. Itu buat saya kagum karena mereka bisa keluar dari zona nyaman. Menurut kakak, apakah penting untuk mengejar tentang kesetaraan gender di sekolah? Mengapa kakak berpendapat begitu? Menurut saya sangat penting adanya kampanye tentang kesetaraan gender karena di zaman sekarang itu kesetaraan gender sedang digalakkan oleh pemerintah. Jadi dengan informasi dan artikel di dalam juga kesetaraan gender itu sangat penting. Apabila para wanita banyak laki ada di media bersama di tempat pekerjaan. Apa yang menurut kakak perlu dilakukan oleh laki-laki untuk mendukung kesetaraan gender? Dilakukan untuk laki-laki untuk mendukung kesetaraan gender itu adalah memberikan kesempatan bagi para wanita dalam olahraga apa memberikan manfaat sehingga kesetaraan gender itu Siang. Selamat waktunya. Bisakah kakak memperkenalkan identitas kakak? Baik. Perkenalkan, saya atas nama Nopar Sastrawan, saya di kelas 12 bahasa 2. Bisa dipanggil? Saya dipanggil Nopar. Di sini saya akan membawakan suatu pertanyaan tentang kesetaraan gender. Pertanyaan pertama, menurut pendapat kakak, apakah di sekolah SMA Negeri 3 semua siswa-siswi mendapatkan perlakuan yang sama terlepas dari jenis mereka? Baik, menurut pandangan pribadi saya, di sekolah SMA negara itu tidak ada yang namanya membandingkan bahwa dia itu wanita, bahwa dia itu pria. Di sini dicakup dalam satu buah tempat yang mana ini dilakukan sebagai keluarga besar dari sekolah negara. Jadi kami di sini tidak ada membandingkan bahwa dia itu wanita, baik itu pria. Itu apa? Menurut pendapat kakak, apakah di sekolah SMA Negeri 3 Negara siswa-siswi mendapatkan hak yang sama? Baik, untuk hak saya katakan di sini menurut pendapat saya pribadi itu haknya sama,
sama-sama mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah ini, baik dia wanita maupun dia pria. Karena di sini kan sudah dibentuk sebuah program bebas pembulian atau bebas perundungan. Makanya di sini semua hak baik itu wanita maupun pria itu jadikan satu, haknya itu sama. Apakah ada perbedaan dari cara orang-orang laki-laki dan Baik, dari cara memperlakukan itu jelas berbeda. Karena apa? Pertama, orang faktor bahwa ada perbedaan gender di sekolah, ada yang wanita dengan pria. Jika itu dijadikan satu dengan satu kesatuan bahwa tidak ada perbedaan, maka itu tidak pernah salah. Jadi kenapa? Tidak pertama dari faktor jenis kelamin sudah berbeda, dari faktor tenaga jelas berbeda, dari faktor pikiran mungkin berbeda, karena yang wanita lebih unggul daripada pria dalam bidang pemikiran pendidikan. Menurut kakak, apa saja yang bisa dilakukan sekolah agar semua siswa baik laki-laki maupun perempuan mengetahui menghargai dan terus diperlakukannya adil? Yang perlu dilakukan itu pertama di sini sudah ada program yang bernama TPPK, yang mana program itu bergerak pada bidang pembulian atau perundungan. Maka dari itu di sini sebenarnya sudah ada wadah bagi orang-orang yang kena bully atau kena perundungan agar mau saling konsultasi kepada dewan guru atau pembina-pembina yang melingkup sebuah program tersebut. Dari perbedaan jelas ada, karena dilihat juga dari segi fisik dan tenaga dari berbeda. Mungkin perbedaannya dilihat dari tenaga melakukan sebuah action di mana ekstra. Di praktik ini sebenarnya ringan dan ada trik di saat tenaganya ada yang trik itu bisa dilakukan berat. Nah, dalam itu biasanya di sekolah ini banyak diminati oleh para perempuan dan juga untuk yang laki biasanya meminati olahraga tersebut. Yang mana olahraga itu mengasah kekuatan dari pria ke laki, mengasah tenaga pertama dan mengasah kekuatan dari lengan dan juga untuk mencapai sebuah situasi. Sebenarnya kan dari diri saya sendiri, saya belum pernah melihat atau menyaksikan secara langsung diskriminasi atau perundungan yang dilakukan oleh gender lain, baik itu pria maupun wanita. Saya belum pernah menyaksikan karena yang sudah saya jelaskan, pertama di sini sudah ada program yang nama program TPPK, yang mana program itu bergerak pada bidang bullying dan perundungan. Maka dari itu di sini kemungkinan sudah 3 tahun setelah ini saya belum pernah menyaksikan atau mendengar yang namanya perundungan di sekolah lanjutan negara. Menurut pendapat kakak, apakah penting mengajarkan kesetaraan gender kepada siswa-siswi di sekolah? Jelas itu sangat penting. Karena apa? Karena pertama, jika siswa tidak tahu apa itu secara gender, dan ketika siswa tidak mengetahui apa itu secara gender, maka akan terjadi perundungan pembulian karena mereka tidak tahu atau tidak mendapatkan wawasan tentang kesetaraan gender tersebut. Apakah menurut kakak penting untuk mendukung kesetaraan gender? Menurut tempat saya itu sangat penting. Karena apa? Karena kesetaraan gender merupakan sebuah kondisi di mana pria maupun wanita mendapatkan perilakuan yang sama terlepas dari jenis kelamin mereka, dan itu menghindari terjadinya diskriminasi antara wanita dan pria. Baiklah, itu saja yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama.